Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?
banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kepercayaan penuh pada Allah. Dalam sebuah percakapan dengan seorang sahabat, saya mendengarkan sharing hidup yang sungguh menggetarkan hati saya. Ia berkisah kalau ia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ia ingin pergi jauh dari gereja dan tidak percaya apapun yang berhubungan dengan aroma agama dan tentang hadir atau adanya Tuhan yang selalu membimbing serta menyertainya. Saya lama tertegun hening sambil merenung. Saya dimintanya untuk memberikan peneguhan dan membuktikan kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya dalam situasi terpuruk ini. Lama hening kemudian, saya berucap, "Bagaimana perasaanmu jika engkau tidak dipercaya oleh orang-orang terdekat, sahabat, dan bahkan orang yang kamu cintai? Bagaimana rasanya bila kita tidak dipercaya, padahal kita telah berbuat banyak kebaikan dan membawa berkat bagi orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang kita sayangi?" Sahabat saya itu menjawab bahwa ia pasti kecewa, marah, tertekan, dan pergi jauh dari mereka. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mendengar bahwa bila kita tidak percaya kepada Anak Manusia, kita akan mati dalam dosa kita. Sebaliknya, bila kita menerima Dia, tentu keselamatanlah yang kita peroleh. Kepada sahabat saya itu, saya katakan bahwa Tuhan pasti sungguh sedih bila anak-anaknya tidak percaya kepadanya dan bahwa Ia ada menyertai kita. Kita akan mati dalam dosa kita, apapun yang kita dapatkan dengan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita tidak akan membawa kebahagiaan sejati bagi diri kita. Jiwa kita kosong dan hampa. Walau demikian, kasih-Nya kepada kita tidak dapat terhapuskan oleh sikap ketidakpercayaan kita kepadanya. Marilah kita membuka hati untuk menerima Dia dalam situasi apapun
dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita memperoleh kekuatan, sukacita, kebahagiaan, baik di dunia ini pun kelak di surga. Semoga demikian. Amin.